dan ada 12 prestasi selama setahun yang berkaitan dengan literasi. Nah, biasanya teman-teman teman-teman kadangkala suka apa namanya, penasaran, itu prestasi apa amoeba sih bisa apa namanya, memecah belah istilahnya bisa 3 kali lipatnya dan semacamnya. Jadi sebenarnya ada beberapa istilahnya, kalau kata Malcolm Gladwell itu tipping point-nya. Apa sih yang bisa membuat saya semakin melesat kayak gitu, bisa dibilang seperti itu. Itu pertama karena saat di 2016 saya menjadi salah satu bagian dari mahasiswa prestasi. Jadi yang namanya Mapres kan mau nggak mau harus ada prestasi ya, jadi dituntut untuk terus untuk menuai prestasi seperti itu. Dan selain itu juga di 2018 saya juga tergabung di sebuah rumah namanya Rumah Kepemimpinan. Itu merupakan beasiswa yang diberikan kepada ya calon-calon, dibilangnya sih calon pemimpin masa depan ya gitu. Jadi kita dibina selama 22 bulan di Surabaya, itu terdiri atas anak-anak UNER dan juga anak-anak ITS. Jadi kita selama satu nasional itu ada dari UI, UGM, ITB dan semacamnya gitu. Dan dari sana kemudian saya belajar bahwa apa yang telah saya lakukan selama ini itu masih belum ada apa-apanya gitu. Ketika saya dilihat teman-teman saya, wah keren nih anak ini setiap hari, setiap bulan itu ada prestasi. Tapi nyatanya ketika saya melihat ke teman-teman saya yang ada di UI, UGM, ITB, I'm nothing gitu. Aku masih belum ada apa-apanya. Yaudah akhirnya dari sana berfastabiqul khairat, belajar dari mereka, terus untuk berprogres setiap harinya. Dan di 2019, alhamdulillah satu tahun ada 22 prestasi yang saya raih gitu dari kepenulisan kayak gitu. 2 kali lipatnya. Saya juga heran juga ketika menghitung di akhir ya. Mungkin saat itu karena saya mulai bosan dalam dunia perkuliahan ya, apalagi cuma di kelas gitu, di fisika, karena memang ya gitu-gitu aja gitu. Jadi saya lebih suka untuk belajar di luar, ikut conference, kemudian ikut lomba, ketemu dewan juri, diskusi dan semacamnya gitu. Bahkan ada momen di mana saya dua pekan itu full nggak kuliah gitu, karena ikut sebuah namanya Indonesia Youth Marine Debris Summit. Jadi saya didelegasikan Jawa Timur untuk menjadi salah satu bagian istilahnya workshop ya, kepemudaan di bidang marine debris di Jakarta itu selama 1 pekan. Kemudian pekan selanjutnya saya langsung bergeser ke Bandung untuk presentasi paper di Asian Conference kayak gitu. Jadi 2 pekan full nggak ke kampus, balik-baliknya dosen pembimbing saya marah-marah dan malah diminta untuk ganti dosbing karena dia udah nggak sanggup gitu ya. Berarti itu bagian dari cerita kuliah aja. Dan kemudian 2020 kayaknya saya masih belum bisa berhenti, sulit banget untuk bisa berhenti dari penulisan karya ilmiah ya, dalam artian lomba-lomba di bidang di kuliah. Jadi masih walaupun sudah ngerang skripsi, tapi masih apply ke sana sini gitu. Dan sebelum lulus kemarin ada 2 prestasi yang saya dapatkan, dapat juara 1 di UI dan juga dapat juara 2 ketika di eventnya LPDP di Jawa Timur saat itu. Dan kalau misalnya nggak pandemi, kayaknya masih terus berlangsung ya, nggak cuma 2 kayak gitu. Karena memang ya terus untuk misalnya adik lah dengan dunia kepenulisan, terutama di bidang karya tulis ilmiah ataupun esai seperti itu. Itu berkaitan dengan kampus journey saya. Kemudian di sela-sela kesibukan saya kuliah, kemudian rapat dan semacamnya, saya menyempatkan diri untuk menulis teman-teman. Jadi ada sekitar ketika sampai lulus ya, ada 14 buku yang saya hasilkan. Jadi 3 buku ini adalah di 6 bulan terakhir di 2020 ada 3 buku saya hasilkan, dan juga lebih dari 50 buku antologi, dan saya bermimpi bisa menulis buku 100 di tahun 2030 seperti itu. Dan biasanya kadangkala teman-teman saya di ilmu budaya itu kadangkala suka ya rese gitu ya, ini Anda anak fisika tapi berani-beraninya mengambil lapak saya gitu, itu dalam tanda candaan aja. Dan saya pun juga agak bingung ya, kenapa ya anak fisika kok bisa punya novel yang nggak sedikit dan seterusnya gitu. Itu berkaitan dengan kampus juni saya, dan ini adalah sedikit ya gambaran dari bagaimana kehidupan kampus saya dulu. Alhamdulillah nggak terlalu boring-boring amat lah ya, bisa dikenang dan juga bisa diceritakan. Saya pernah jadi Mapres Utama Fakultas 17 dan 18, jadi kemudian juga Student of the Year, itu award yang diberikan fakultas kepada mahasiswa yang akumulasi total selama 1 tahunnya itu paling banyak. Dan kemudian selain itu juga jadi wisudan prestasi periode September, dan kredit prestasi saya yang tercatat itu adalah 5 ribuan, tapi secara secara de facto-nya itu mungkin ada 10 ribuan ya, karena ada beberapa ratus sertifikat yang nggak tak masukin gitu karena capek. Kemudian selain itu juga tadi kan saya sempat cerita saya tergabung di Rumah Kepemimpinan, alhamdulillah saya dapat jadi penulis terbaik, peserta terbaik regional dan juga nasional. Ini award yang nasional ini kayaknya masih terpikirkan sampai sekarang. Ini beneran nggak sih saya jadi peserta terbaik nasional gitu? Bahkan ketika awalnya dulu saya berniat hanya sebatas ya udah saya ingin belajar aja dengan teman-teman dari RK, dan ternyata dapat award seperti itu.
Oke, kemudian biasanya ketika saya udah bercerita berkaitan dengan latar belakang saya, kemudian orang-orang mulai overthinking nih. Kemudian biasanya satu hal yang ditujukan kepada saya adalah, oh wajar lah, ini pasti anak orang kaya nih yang sekalian terpenuhi gitu. To be honest, saya bisa kuliah gara-gara bidik misi, jadi saya berasal dari keluarga menengah ke bawah ya. Orang tua saya wira swasta gitu, jadi bukan anak DPR apalagi anak orang kaya gitu. Kemudian biasanya kan kita berbicara berkaitan dengan privilege ya, ya sangat mempengaruhi sekali ya di dunia kampus ataupun di dunia pasca kampus. Oke, kemudian tujuan yang kedua adalah pasti nih anak alumni SMA negeri pertama biasanya nih ketika saya menang di sebuah event, kemudian teman-teman sepersaingan saya kemudian tanya, kamu dari mana sih, dari Lamongan? Oh, pasti kamu dari SMA N1 ya, ataupun dari MAN 1 dan semacamnya gitu. Padahal saya tadi sudah disebut bahwa saya dari madrasah aliyah swasta di desa Sendang Agung, Paciran, Lamongan kayak gitu. Itu merupakan basis pesantren, tapi uniknya adalah saya nggak bisa masuk ke pesantren gara-gara orang tua saya nggak punya duit kayak gitu. Ketika orang tua yang lain maksa anaknya untuk pergi ke pesantren, malah saya yang minta orang tua saya tapi nggak diizin gara-gara nggak ada uang. Itu jadi saya bukan ya, jadi dari madrasah biasa gitu. Kemudian yang ketiga adalah pasti anak dosen. Orang tua saya lulusan SD, jadi bukan anak dosen. Kemudian pasti IPK-nya sempurna juga nih. Ini juga merupakan hoax terbesar ya di Fisika UNER, karena di angkatan saya yang bisa kumlatnya itu pun 3,5 sekian gitu. Tipis banget, itu cuma 3 orang. Sisanya paling yang 3, kemudian di bawah itu gitu. Jadi nggak ada ceritanya IPK sempurna di fisika ya, karena mungkin saking susahnya. Saya pernah dapat nilai A, B, C, B, C, C, D, E. Saya pun juga pernah ngulang juga. Itu momen yang paling epic ya, karena ketika saya masuk kelas, adik tingkat saya pada shock, ini Mapres gak bisa ngulang juga ternyata. Ya emang Mapres dewa apa yang gak bisa ngulang kayak gitu. Jadi saya udah pernah ngerasain ngulang, dan IPS saya teman-teman pernah di angka 2,1. Jadi ya saya adalah mahasiswa biasa ya. Ya kemudian dari tingkat sudah bisa nulis, ini juga enggak, jadi saya baru bisa nulis dalam artian nulis sebuah teks yang panjang itu adalah mulai SMA ya. Karena saya baru bisa baca pun kelas 1 SD. Itu tadi, orang tua saya nggak bisa baca, nggak bisa tulis, akhirnya saya harus belajar dari teman-teman saya, dan memang agak terlambat, tapi saya berani mengejar ketertinggalan itu. Gitu. Oke, kenapa saya mencoba untuk mengawali dari hal itu? Saya coba untuk menyampaikan satu pesan yang sangat penting, teman-teman, bahwa seorang profesional itu lahir dari seorang pemula. Bukan berarti ketika saya masuk kampus itu langsung bersinar, bukan. Saya melewati fase-fase yang panjang, saya melewati malam-malam panjang untuk senantiasa berprogres kayak gitu. Bahkan seorang profesor pun dulunya juga seorang mahasiswa kan ya, seorang presiden pun juga dulunya juga seorang rakyat seperti itu. Jadi saya kira dimanapun teman-teman sekarang posisinya berada, it doesn't matter, karena yang bisa membedakan kita dengan masa lalu kita adalah progres yang senantiasa kita jalani setiap harinya seperti itu. Dan ini pesan ya yang ingin saya sebarkan, jadi juga ingin saya jadikan pengingat buat diri saya bahwa seorang profesional itu senantiasa lahir dari seorang pemula. Dan uniknya teman-teman, ketika saya istilahnya melakukan evaluasi ya selama perkuliahan saya, kira-kira apa sih faktor-faktor yang membuat saya bisa cukup outstand, dalam artian agak lebih baik daripada teman-teman saya, itu mungkin karena ada 3 hal. Yang pertama adalah tentu doa orang tua. Sebagai seorang muslim, saya percaya bahwa ridho orang tua itu kan adalah ridhonya gitu ya. Jadi ketika saya juara, ketika saya bisa keluar negeri, ketika saya bisa angkat piala, itu bukan karena saya hebat, tapi ada doa orang tua saya yang diijabah olehnya gitu. Jadi saya senantiasa percaya itu, bahwa memang ya saya adalah orang yang masih biasa aja, masih butuh banyak belajar. Segala keajaiban yang telah saya lalui selama di perkuliahan itu adalah karena magis dari doa orang tua saya. Kita bisa berdebat teman-teman, apa sih suara yang bisa menggetarkan arsy-nya Allah? Itu adalah doa orang tua, wabil khusus doa ibu kita gitu. Jadi ketika teman-teman masih punya ibu nih di dunia, istilahnya sebagai keramat dunia, manfaatkan itu, jadikan itu sebagai akselerator ya, agar kita bisa sukses dunia akhirat. Oke, kemudian yang kedua adalah karena saya berani bermimpi besar. Jadi saya dibesarkan oleh impian-impian. 2013 saya ketemu dengan sebuah video, namanya yang di video Mas Nenang Ambar Prabowo. Dia bercerita ketika dia nulis impian, kemudian ketika di kampus dia langsung bisa menggapai impian-impian itu. Saat itu saya iseng aja nulis, pergi ke Eropa, kemudian menang ini, menang itu, keliling Indonesia gratis dan semacamnya gitu. Bahkan masuk UNER tanpa tes. Dan at that moment, teman-teman saya misalnya menghina saya, kemudian keluarga saya bahkan agak nggak percaya, ini Anda beneran nggak sih kayak gini gitu, kok kamu juga berasal dari nothing, kok bisanya berani-beraninya untuk bermimpi tinggi banget, nanti kalau jatuh sakit loh gitu. Tapi saya tetap senantiasa untuk menjaga, saya tulis dan juga saya baca setiap hari, dan alhamdulillah
UNER dikirim oleh Allah menjadi salah satu akselerator impian saya. Hampir 80% impian saya tercoret gara-gara menjadi mahasiswa UNER. Kemudian yang ketiga, hard work with talents. Saya senantiasa mengingat ucapan ataupun pesan dari Pak B.J. Habibie ya, bahwa seseorang yang pintar itu akan kalah dengan orang yang seorang pintar yang malas itu akan kalah dengan seorang yang biasa-biasa saja tapi kerja keras. Dan saya adalah tipikal yang kedua. Saya tahu saya masih belum paham berkaitan dengan literasi, wabil khusus ini ya, karya tulis ilmiah, maka saya lebih banyak investasi waktu untuk ke sana, kurangi jalan-jalan, kemudian kurangi waktu rebahan, kurangi waktu tidur untuk invest ke sana seperti itu. Jadi ada 3 hal ini yang mungkin bisa jadikan teman-teman referensi untuk bisa mengakselerasi diri di dunia kampus ataupun pasca kampus. Oke, kemudian selanjutnya kita berbicara berkaitan dengan passion. Apa sih passion itu? Teman-teman bisa lihat di screen ya. Ada banyak definisi, pokoknya berkaitan dengan sesuatu yang membuat kita tuh excited, sesuatu yang membuat kita itu bersemangat untuk menjalaninya, kayak gitu. Nah, dan saya coba untuk menambahkan definisi berdasarkan penelusuran yang telah saya lakukan, bahwa passion itu tidak hanya sebatas apa yang kita suka kepadanya, tapi kita juga mencintai ketika berada di bawah. Misalnya nih, saya menyebut diri saya adalah saya passion terhadap kepenulisan. Saya suka ketika saya juara, saya bangga ketika saya berada di podium, tapi saya juga menikmati ketika saya gagal. Saya menikmati ketika saya ditolak penerbit, ditolak penyelenggara dan semacamnya gitu. Jadi ketika kita udah bisa mengakomodir dua hal itu, maka mungkin itu bisa disebut sebagai sebuah passion gitu. Jadi jangan cuma enaknya aja, tapi kita juga harus experiencing the worst one. Gitu. Oke, dan kemudian bagaimana cara mencarinya gitu. Teman-teman bisa banyak sih metode yang bisa teman-teman cari untuk bisa menemukan kira-kira passion itu seperti apa. Salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan adalah mengetahui hal ini konsep Ikigai ya. Dia yang ditulis oleh, menariknya ini merupakan konsep dari Jepang, tapi tidak ditulis oleh orang Jepang, tapi ditulis oleh orang Spanyol, Hector Garcia dan juga Frances Morales. Singkatnya adalah ketika kita bisa memenuhi what we love, what the world needs, what we can pay paid for, or what we good at, kita bisa menemukan istilahnya kemuliaan hidup gitu, atau ikigai. Dalam artian ya kalau kita menemukan ikigai itu udah balance banget tuh hidup seperti itu. Ini katanya sih menjadi alasan kenapa sih orang-orang Jepang itu senantiasa antusias dalam menjalani hidup, dan juga hustle culture-nya itu luar biasa banget seperti itu. Teman-teman bisa baca di bukunya ini. Tapi secara singkat teman-teman, untuk menjelaskan diagram itu, teman-teman bisa lihat di screen. Kalau misalnya kita cuma cinta dan juga kita pengen dibayar, itu adalah just a dream. Kalau kita suka dan kita bagus di sana, happy sih, tapi poor, ya, tapi nggak terlalu sugih. Kemudian kalau what you are good at dan juga what pays well, kaya tapi boringnya. Seharusnya kita bisa menemukan irisan dari 3 hal itu yang mana berkaitan dengan ikigai seperti itu. Ini salah satu referensi aja teman-teman bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan hidup. Tapi kalau kita tarik ke konsep Islam ya, karena memang saya seorang Muslim, maka tiga diagram itu harus diserubungi oleh yang namanya iman dan juga Islam. Oke, kemudian how to find your passion in life. Halo, masih suara saya masih terdengar? Kak? Iya, masih terdengar. Okay. Ya. Takut terlempar ngomong sendiri lah. Oke, ini ada beberapa tips dari saya untuk menemukan kira-kira bagaimana sih cara menemukan passion gitu ya. Pertama, reflect on our past. Tentu sampai di usia manapun teman-teman sekarang berada, saya kira teman-teman udah melewati berbagai macam kejadian, berbagai macam kesenangan ataupun duka yang telah teman-teman jalani. Dan itu juga bisa dijadikan refleksi. Kira-kira kalau aku ngelakuin ini, cocok nggak sih dengan saya yang bisa dijadikan passion atau enggak seperti itu. Karena saya percaya bahwa hidup itu merupakan kumpulan titik-titik yang senantiasa berhubungan. Jadi ada yang mengatakan teorinya adalah connecting the dots. Kalau kita tahu tuh dots-dots yang kita hubungkan kemana aja, maka kita bisa lebih baik menjalani hidup seperti itu. Ya, kita lihat aja ke belakang. Oh, dulu ketika SMP saya suka nih nyanyi, ataupun saya juga juara terus nyanyi. Apakah itu bisa menjadi sebuah passion saya? Gitu. Itu bisa diketahui ataupun bisa dilihat apakah itu benar-benar fit in dengan kita. Dan ketika selama kita refleksi, kita perlu untuk spend quiet time, entah itu me time, entah itu ya pokoknya kita waktulah untuk merenung gitu ya,
untuk muhasabah diri, untuk introspeksi. Kira-kira selama ini saya sudah benar nggak sih menjalani hidup gitu, apa sebatas pencitraan aja atau sebatas hura-hura saja gitu. Ada hal yang harus bertanggung jawabkan. Selain itu juga fokus on our interest. Misalnya saya kan dikasih kesukaan di bidang kepenulisan, maka saya kemudian coba untuk fokus, setidaknya meluangkan waktu untuk menulis seperti itu. Jangan mencari waktu luang, yaitu suatu hal yang berbeda. Selain itu juga ketika saya masuk ke UNER, ketemu dengan orang-orang hebat, saya memanfaatkan nih. Jadi ketika tingkat 1 saat itu, saya berani untuk ikut 7 organisasi gitu, bayangin. Kayaknya gila juga kalau dipikir-pikir 7 organisasi, di FSC lagi gitu. Dan tapi ya saya enjoy aja, saya ketemu dengan anak-anak Rohi, saya ketemu dengan anak-anak Ormex, saya ketemu dengan anak-anak non-Muslim. Jadi saya bisa berinteraksi dengan orang-orang untuk bisa membuka wawasan saya, untuk bisa mengetahui bahwa ternyata dunia itu nggak cuma berputar untuk saya doang gitu, tapi juga ke orang-orang lain juga seperti itu. Jadi untuk memperlebar perspektif dan juga kita juga bisa sharing berkaitan dengan interest ataupun juga passion. Nah, kemudian selain itu, teman-teman juga bisa untuk identify our idol gitu. Kira-kira apa sih ataupun siapa sih yang menjadi benchmark kita ataupun idola kita. Ketika saya melihat ke belakang, saya menemukan bahwa titik di mana saya tertarik di bidang kepenulisan adalah ketika saya membaca bukunya Andrea Hirata, Laskar Pelangi, Tetralogi Laskar Pelangi, saat itu di kelas 1 SMP saat itu. Bukunya pun pinjem. Dan saat itu saya menemukan bahwa wah, ini adalah istilahnya penulis yang bisa saya jadikan benchmark kayak gitu, karena ada beberapa kesamaan. Dia senantiasa memperkenalkan saya kepada impian-impian besar, dan juga tulisannya itu menginspirasi, dan juga dia juga berasal dari nothing gitu. Jadi ya dari ini ya, dari Bangka Belitung yang bukan dari metropolitan seperti itu. Jadi ada nih kesamaan, akhirnya itu yang saya jadikan sebagai benchmark di awal banget saat itu. Tapi selama bergulirnya waktu, saya kira teman-teman nanti akan menemukan lah kira-kira apakah ini masih selaras atau tidak dengan tujuan ataupun dengan passion saya. Itu kemudian tadi teman-teman bisa saya kasih beberapa kiat-kiat ya untuk menemukan passion, dan kemudian bagaimana cara agar kita konsisten dengan passion itu. Nah, untuk ke sana biasanya saya coba untuk memperkenalkan konsep dari bukunya si Simon Sinek, Start with Why. Dia seorang influencer dan juga public speaker. Teman-teman bisa nonton di TEDx ataupun baca bukunya. Dia memperkenalkan Golden Circle. Singkatnya adalah circle ini bisa memetakan kira-kira kita itu menjalani hidup biasa-biasa aja ataupun ada semangat yang terselubung. Contoh konkretnya adalah ketika teman-teman melihat bagaimana Apple dan juga bagaimana si Nokia itu memiliki nasib yang berkebalikan. Nokia kan udah mulai surut ya semenjak ada produk-produk China. Itu karena si Nokia itu cuma melihat dari watt-nya aja gitu. Jadi apa sih yang dibutuhkan sama dunia? Oke, ponsel, ya udah kita produksi ponsel aja banyak gitu. Tapi tanpa tahu why-nya apa. Nah, sementara si Steve Jobs dia pintar. Jadi dia coba untuk mulai dari why-nya. Kira-kira kenapa sih harus memproduksi sebuah produk dari iPad ataupun dari Apple gitu. Jadi dia coba untuk memberikan service experience ataupun mungkin sesuatu yang istimewa, dan dia melakukannya ketika di produk pertama iPod misalnya, ketika semua produsen itu menjadikan earphone itu sebagai satu hal yang nggak berguna, tapi si Steve Jobs itu menjadikan itu sebagai sebuah brand, bahwa kalau ada warna putih, earphone warna putih itu pasti iPod kayak gitu. Dan sampai sekarang pun juga kita bisa melihat ya bagaimana produk-produk dari Apple kayak iPhone itu, kalau kita pakai iPhone kan seolah-olah strata kita langsung naik ya. Nah, itu adalah perwujudan dari why itu tadi. Nah, kalau teman-teman tanya kira-kira why saya kenapa saya kuliah, karena saya percaya bahwa salah satu alat yang ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan itu ada dengan pendidikan gitu. Jadi saya mau nggak mau harus ya pokoknya sungguh-sungguh lah ya, apalagi saya dibiayai sama pajak negara bidik misi. Ada harapan-harapan umat di sana, apalagi masuk ke rumah pemimpinan, di mana beasiswa saya itu ada dari Ziswaf, dari dana bantuan dan semacamnya. Saya berpikir bahwa segala yang saya makan itu udah menjadi darah, dan darah harapan umat itu mengalir di darah saya gitu. Jadi kalau saya rebahan, santai-santai kayak berdosa banget, karena memang ya itu tadi saya hidup dari harapan umat, masa ya gini-gini aja gitu. Jadi itu yang membuat saya going extra miles gitu. Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira why apa sih yang membuat teman-teman itu senantiasa memperjuangkan sesuatu. Kemudian tadi berkaitan dengan why, ketika teman-teman sudah menemukan why-nya, selanjutnya adalah ini versi saya sih, teman-teman coba untuk bisa menulis impian-impian. Nah, ketika kita berbicara tentang impian yang ditulis, itu balik lagi ke Civil War. Ada yang
pro, ada yang kontra gitu. Kalau kontra itu ngapain sih ditulis-tulis lebay banget seperti itu ya. Tapi saya termasuk tim yang ditulis ya, karena mengapa? Manusia itu ada dasarnya dalam aku yang pelupa, jadi kita butuh reminder. Nah itu kita perlu untuk ditulis. Misalnya kita menjalani hari digebuk sebuah masalah, kita udah lupa apa namanya resolusi kita dan juga semacamnya, dia harus ditulis. Dan senantiasa percaya bahwa memang impian itu akan indah pada waktunya gitu. Dan saya juga masang apa sih peta yang saya cabut dari atlas di perpustakaan ya, yang juga sering posting gitu, mimpi-mimpi gitu, dan dari sana kemudian Allah memberikan yang teman-teman lihat di layar. Itu merupakan saya kira anugerah yang luar biasa yang nggak terbayang, dan mayoritas itu adalah berkaitan dengan literasi. Jadi saya bisa keliling Indonesia, saya bisa mengunjungi beberapa negara, bertemu salju ke Eropa itu gara-gara tulisan teman-teman. Jadi bertemu salju adalah impian saya yang saya tulis 2013, kemudian 5 tahun kemudian Allah mengijabah impian itu kayak gitu. Jadi kayak rasanya ini bener-bener sesuatu yang kayaknya dulu itu remeh banget, tapi kalau diperjuangin ya benar-benar bisa memberikan segalanya buat saya seperti itu. Gitu. Jadi dengan menulis teman-teman, saya bisa mengunjungi berbagai macam wilayah. Saya dari Paciran ya, sebelum kuliah tempat terjauh yang saya kunjungi itu cuma Surabaya dan juga Malang, itu pun cuma sebatas lomba pramuka. Tapi kerja di mahasiswa, berani untuk yang memperjuangkan setiap detiknya, saya bisa ke Indonesia gratis dan juga pergi ke beberapa negara dibiayai oleh UNER seperti itu. Lalu kemudian jangan lupa impian, kemudian selanjutnya adalah visi dan juga rencana teman-teman. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu saya sempat baca buku ini, The Champion's Mind, karya Jim Averbaugh. Dia secara singkat menyampaikan bagaimana kekuatan visi itu bisa membentuk pribadi seseorang. Dia membahas kira-kira apa sih yang ada di pikiran seorang Cristiano Ronaldo, apa sih yang ada di pikiran seorang Michael Phelps ataupun Usain Bolt, karena memang ini sifatnya olahraga ya, jadi mereka coba untuk memperkenalkan konsep dari segi olahraga, bahwa ketika Usain Bolt ya. Mohon maaf Mas Ayu, sebentar, mohon maaf menyela. Ini karena ada gangguan teknis, ini mohon di share screen ulang Mas. Soalnya Sampai kapan ya? Sejak kapan? Barusan kok. Oh barusan. Oh berarti yang tadi. Oke, sorry. Maaf. Wait. Makasih sudah mengingatkan ya. Oke, jadi ini belum tadi ya? Halo? Belum. Oke, siap. Ya, jadi ketika kita udah berani itu bermimpi ya, kemudian selanjutnya adalah kita coba untuk membentuk visi dan juga rencana gitu. Kenapa visi dan rencana itu penting? Saya menemukan buktinya di bukunya si Jim Averbaugh. Alhamdulillah saya sudah selesai baca di bulan Desember kemarin. Dia seorang pensiunan olahraga dan juga seorang psikolog ya. Dia mencoba untuk memetakan kira-kira apa sih yang membuat Cristiano Ronaldo ataupun Usain Bolt, dia pelari tercepat di dunia, ataupun si Michael Phelps, dia adalah pemegang rekor ini ya, berenang. Itu yang membuat mereka bisa senantiasa menjadi seorang juara. Itu adalah karena kekuatan mindset, kekuatan visi. Jadi sebelum si Usain Bolt itu lari, dari dalam artian ketika dia berada di start ya, sebelum pistol itu meledak untuk memulai lomba, dia itu udah membayangkan bahwa dia itu udah dapat medali emas, kemudian udah mendengarkan lagu kebanggaan Jamaika yang yang di Antero Stadion kayak gitu. Begitu juga Cristiano Ronaldo ketika di final Liga Champions, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di pikiran dia udah merasakan bagaimana kemenangan itu, bagaimana si kuping besar itu trofi Liga Champions itu dan seterusnya gitu. Dan untuk visi, saya kira kita bisa melihat ya bagaimana kegigihan Lee Kuan Yew, dia adalah seorang bapak bangsa di Singapura, bagaimana dia mentransformasi Singapura yang tahun 60 itu kan lepas ya dari Malaysia ya, dan itu benar-benar poor banget, benar-benar dekil banget, tapi sekarang bisa menjadi salah satu epicentrum ekonomi ataupun bahkan peradaban global seperti itu karena kekuatan visi. Jadi si Lee Kuan Yew itu menyematkan visi bahwa Singapura itu akan maju di lagu kebangsaannya, Majulah Singapura, yang disampaikan, yang diucapkan setiap hari oleh warga Singapura seperti itu. Dan saya kemudian tadi terpikir ketika di awal ya, kita memulainya dengan lagu Indonesia Raya di Gastansa, kalau teman-teman mencermati, kita bisa melihat kecerdikan ataupun kualitas pemikiran W.R. Supratman yang melampaui zamannya. Di Gastansa bagi saya itu adalah 3 kondisi Indonesia. Dulu ketika tumpah darah di stansa ke-1, kemudian stansa ke-2 berkaitan dengan kualitas sumber daya alam yang luar biasa, itu adalah dia
sekarang ya masih perlu untuk dioptimalkan. Dan stance yang ketiga ketika menjadi pemeran ataupun kunci peradaban global gitu. Jadi kita udah benar-benar digdaya, udah jadi Indonesia emas gitu. Dan yaitu yang kita perlu untuk ketahui bersama bahwa memang ya kita perlu untuk menghadirkan visi-visi besar di hidup kita agar kita ya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu kemudian selain itu kita juga perlu untuk plan gitu, karena ya namanya hidup ya harus ada plan, misalnya tahun ini ngapain aja, kemudian semester ini saya harus achieve apa aja, nah seterusnya gitu. Nah teman-teman bisa menggunakan smart ini untuk bisa membantu. Jadi goals yang melingkupi SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan juga timely gitu. Apa sih pentingnya plan? Jadi kalau why-nya menurut saya adalah, karena memang saya seorang muslim ya, saya percaya bahwa perintah memikirkan masa depan itu adalah berkaitan dengan perintah bertakwa. Teman-teman bisa cek di Quran surat Al-Hasyr 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an yang mana diapit oleh takwa itu benar-benar powerful, benar-benar sangat disarankan oleh Allah kayak gitu. Sama halnya misalnya kayak sholat, puasa, zakat itu juga diapit oleh takwa, diselubungi oleh takwa. Nah kalau yang ayat ini itu bahkan diapit oleh dua takwa gitu. Jadi saya kira ini why banget ya, strong why banget kenapa kita harus planning, karena kita diminta loh sama Allah untuk tidak hanya memikirkan nasib kita di akhirat tapi juga di dunia. Namanya juga sukses di dunia juga akhirat ya. Jadi kita perlu untuk planning dan juga perlu untuk visi yang besar. Oke, kemudian ketika kita udah punya berani untuk bermimpi, menemukan why-nya dan juga tahu visi kita dan juga plan dan semacamnya, kemudian jangan lupa untuk kerja keras ya, hustle work. Nah, biasanya penyakit para amatir, karena saya juga pernah mengalaminya. Ketika kita udah achieve satu, itu udah bangunnya udah bukan main gitu. Misalnya kita udah terbit buku, kita jual aja kemana-mana, tapi lupa untuk nulis lagi. Kita udah juara nih, misalnya udah jadi mapres ataupun udah jadi udah jadi misalnya menang LKT ataupun menang PINAS, ya udah seolah-olah itu kita udah segalanya, padahal ya masih nothing gitu. Jadi teman-teman bisa juga baca bukunya David Goggins, sambil saya juga udah baca bukunya, judulnya Can't Hurt Me. Dia berbicara bagaimana prestasi-prestasi itu hanya sebatas hal-hal semu aja yang membuat kita bahkan agak melambat karena seolah-olah kita udah bisa segalanya. Salah satu kutipan dari bukunya, teman-teman bisa lihat di screen-nya, bahwa sebenarnya greatness ya nothing gitu, itu kayak sesuatu yang gak abadi seperti itu. Atau bahkan kalau katanya Dr. Gamal Albin Said, segala ketenaran, segala prestasi, dan segalanya itulah merupakan sampah dunia gitu. Breeding sih berarti itu. Jadi itu berkaitan dengan perspektif aja, teman-teman bisa menerima atau tidak, it's okay ya. Tapi yang pasti adalah nggak ada yang abadi sih. Kalau teman-teman nanti misalnya nih udah jadi mapres, pasti nanti akan ada yang lebih hebat lagi, gitu dan seterusnya. Pokoknya tetap aja fokus setiap hari untuk senantiasa berprogres. Oke, dan kenapa kita perlu untuk senantiasa berprogres? Karena kalau katanya si James Clear di bukunya di Atomic Habits, ini bagus juga nih, bisa dibaca, keren juga. Ada satu konsep yang bisa menjelaskan kenapa kita perlu untuk konsisten. Karena apapun itu, entah itu teman-teman bangun bisnis, entah itu coba installing new habits, entah itu coba untuk lebih baik daripada sebelumnya, kita akan melewati the valley of disappointment. Gitu. Kalau kita kan prinsipnya, kalau kita invest sesuatu, ya pengennya langsung balik ya. Padahal kalau kita ngomong tentang habits, kalau kita ngomong tentang suatu hal yang baru untuk kita install di diri kita, itu tidak seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan itu kan kayak ya kurva linear ya, kalau kita kasih ya udah langsung dapat. Padahal kalau seharusnya itu adalah kurvanya eksponensial. Memang landai di awal, tapi kalau kita udah keluar dari valley of disappointment, kita udah bisa melesat. Contohnya adalah ya ketika saya memulai penulisan dulu ya, di 2016 saya ditolak banyak ya, entah itu penerbit, entah itu penyelenggara, dianggap tulisan saya masih belum optimal dan semacamnya. Jadi misalnya nih saya ikut 8 kali kompetisi ya, 8-8-nya nggak ada yang lolos final. Ada satu final di ITS itu langsung dibully sama dosennya, sama jurinya, karena memang saya masih belum punya pengalaman, masih maba kan ya. Nah, berbeda dengan ketika November, saya ingat banget karena itu cukup monumental buat saya. Ketika saya lempar 4 opportunity, 4-4-nya dapat medali emas di Singapura, di Selangor, kemudian dapat juara 3 di Makassar sama di Batam, eventnya KMI, dan juga satu lagi juara 1 di rumah sendiri di UNER seperti itu. Jadi awalnya itu banyak banget tapi nggak ada yang dapat. Kemarin 4 kali lempar dapat juara. Dan saya kira itu efek dari ini tadi. Nah, menariknya dari
latent of potential ini adalah kita nggak tahu posisi kita di mana. Yang bisa kita lakukan adalah senantiasa istiqomah aja untuk terus bertumbuh gitu. Memang berat sih, karena kalau mudah mah istirahat ya. Jadi kalau berjuang senantiasa berat. Gitu. Karena ada keterbatasan waktu. Dan selanjutnya, terakhir banget nih, kita perlu untuk sabar. Sabar adalah kunci. Ini stiker WA yang saya temuin, cukup keren juga sih. Sabar adalah kunci. Ya memang harus sabar ya. Kita mau melakukan hal yang baru, kita mencoba untuk berubah, itu pasti banyak yang nggak suka, apalagi kalau setan ya, kalau kita lihat dari perspektif agama, itu nggak suka banget kalau kita anak Adam mau untuk berubah karena lebih baik. Jadi pasti ada banyak hambatannya, tapi senantiasa ingat teman-teman bahwa tidak ada kemuliaan yang datang lantaran kemalasan gitu. Kalau kita malas-malasan ya kemuliaan nggak akan datang. Ya harus kita perjuangkan gitu. Kalau kata Gamal kan, Dokter Gamal kan, pemuda itu kayak matahari jam 12 siang, paling terang, paling panas, paling powerful. Jadi eman ataupun sebuah kesalahan kalau tidak memanfaatkan kekuatan dan waktu yang masih ada seperti itu. Dan berkaitan dengan passion, teman-teman, memang sih passion itu tidak memberikan saya segalanya, tapi segalanya itu bisa berawal dari passion. Passion saya adalah menulis. Karena saya senantiasa menulis, konsisten istiqomah, saya bisa keliling Indonesia gratis, saya bisa jadi mapres, saya bisa jadi dosen prestasi, saya bisa jadi banyak benefit yang saya dapatkan dari kampus gara-gara menulis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kayaknya agak ini ya, lebih dikit ya, sorry banget. Semoga bisa memberikan sedikit perspektif bagaimana bisa menjalani kehidupan di kampus dengan lebih baik lagi. Itu mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Wow, keren banget. Asli keren banget, Mas. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Wahyu. Jadi ini aku tertarik banget sih sama presentasinya Mas Wahyu, karena selain Mas Wahyu itu menjelaskan langkah-langkahnya dia dari menemukan passion, terus menciptakan mimpi-mimpinya, terus membentuk visi dan plan untuk bagaimana cara mencapai mimpinya, terus hard work dan grafik plateau of latent potential, terus dan di akhir juga disebutkan tentang kesabaran. Itu di setiap poin-poin yang disampaikan itu juga diberikan rekomendasi buku gitu loh. Jadi kita nggak hanya sekedar belajar dari Mas Wahyu ini hari ini aja, jadi kita bisa mencari buku-buku yang dibaca Mas Wahyu tadi, terus kita juga bisa merasakan sendiri sensasi-sensasinya dari titik nol sampai ke titik Mas Wahyu yang sekarang gitu loh. Jadi nanti bakal lebih terasa proses belajarnya kalau misalnya kita dilanjutkan dengan baca buku-buku yang direkomendasikan dari Mas Wahyu itu. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengenal Mas Wahyu lebih lanjut, mengenal dalam artian terus mengikuti jejak-jejaknya Mas Wahyu, bisa dilihat di sosial medianya @pembuat_jejak. Ya. Nah, atau dicari aja nanti Muhammad Wahyu Syafiul gitu. Nanti muncul di Instagram, itu banyak sekali hal-hal positif yang dibagikan oleh Mas Wahyu. Atau mungkin kalau misal teman-teman punya LinkedIn, bisa dicari Muhammad Wahyu Syafiul, juga bisa ditemukan di LinkedIn. Setelah belajar dari materi pertama, mungkin teman-teman sekarang kami berikan waktu sekitar 5 menit untuk teman-teman yang mungkin ingin ambil minum, atau ingin ambil makanan, atau ingin ke kamar mandi buat keperluan kamar mandi, juga dipersilahkan. Kami akan tunggu selama 5 menit karena saya sendiri juga lagi haus nih, jadi aku tinggal sebentar. Nah, mungkin ada teman-teman yang mungkin ingin berdiskusi atau ngobrol-ngobrol
tentang materi yang sudah disampaikan Mas Wahyu, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol untuk materi selanjutnya, dipersilakan banget selama istirahat ini. Halo teman-teman semuanya, mungkin kayak bisa sharing nggak sih teman-teman ini dari mana gitu, mungkin dan maksudnya kayak biar kita lebih bisa lebih akrab kali ya untuk mengenal sesama pemuda Lamongan gitu teman-teman semuanya. Halo Mbak Theo. Halo Sevi. Bakal sampai kapan studinya Mbak Theo kalau di sana? Seharusnya sih akhir tahun 2021 Desember. Apa kabar kamu? Kenapa Mbak? Apa kabar? Oh ya, kayak alhamdulillah baik, tapi maksudnya Kak, dengan kondisi COVID yang kian tidak baik menjadi agak kurang baik juga sebenarnya. Kalau di sana gimana Mbak? Maksudnya berkaitan sama penanganan COVID-nya, lalu angka COVID-nya juga tinggi juga nggak? Sama, ada peningkatan juga. Ini aku masih lockdown kalau di sini. Oke. Ya, tapi definisi lockdownnya mirip PSBB lah. Bahkan kalau di luar nggak wajib pakai masker kalau di dalam ruangan baru. Oh, di Indonesia lagi ramai vaksin karena kayak lagi vaksin gelombang pertama gitu kan. Halo, karena ini udah 5 menit, mungkin waktunya sudah cukup untuk teman-teman sudah bisa kembali ke depan gadget masing-masing. Nah, kita udah mulai siap-siap nih untuk menerima ilmu-ilmu dari Mbak Theo yang sekarang sedang di Den Haag, di kampus Den Haag ya. Oh, ya. Sedang bentar, ISS Erasmus, bentar. Daripada aku salah, aku buka dulu. International Institute of Social Studies (ISS) of Erasmus University Rotterdam. Sedang ambil Master of Arts, Development Studies, Human Rights, Gender and Conflict Studies, Social Justice Perspective. Mungkin ya nih. Mungkin Mbak Theo sudah siap? Sudah, Deki. Oke, terima kasih Mbak. Silakan. Saya mau share PowerPoint ya, takutnya ntar tiba-tiba freeze.
keseluruhan. Hmm. Selamat pagi teman-teman. Ini suara saya sudah masuk atau belum? Sudah masuk Mbak, sudah aman. Selamat, kalau di sini masih pagi soalnya. Selamat pagi bagi saya mungkin, dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Terima kasih sebelumnya untuk Wahyu yang sebelumnya sudah berbagi tentang cerita Wahyu ketika menjadi mahasiswa di UNER ya, yang mungkin bisa jadi refleksi untuk teman-teman lainnya, terutama teman-teman di Lamongan. Perkenankan saya memperkenalkan diri, tadi juga sudah disampaikan sekilas oleh Deki mengenai data diri saya. Jadi saya Salma Tevani, teman-teman bisa memanggil saya Salma atau Theo. Biasanya banyak teman-teman yang memanggil saya Theo daripada Selma. Tadi sudah disebutkan juga kalau saya dari SMA Negeri 2 Lamongan, jadi sejak TK sampai SMA saya berada di Lamongan. Lalu ketika tahun 2015 saya merantau ke Yogyakarta untuk berkuliah di UGM untuk mengambil jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Setelah itu di tahun 2018 saya lulus dari Ilmu Hubungan Internasional. Jadi itu sekitar, ya saya berproses di UGM sekitar 3 tahun. Kemudian di tahun 2019 saya merantau kembali ke Jakarta untuk bekerja di salah satu pusat studi yang membahas tentang isu-isu demokrasi dan tentang isu-isu perdamaian. Dan hal ini berkaitan dengan studi saya sebenarnya, walaupun tidak langsung, karena mungkin bayangan banyak orang untuk mengambil HI biasanya mengambil pekerjaan yang berkaitan dengan isu-isu internasional atau diplomasi. Tapi sebenarnya untuk pekerjaan yang saya ambil ini sebagai peneliti juga ada kaitannya, karena ketika di HI saya mengambil konsentrasi keamanan yang juga di situ membahas tentang perdamaian. Lalu di tahun 2020 di bulan Agustus ya, di bulan Agustus saya merantau kembali ke Den Haag untuk menempuh studi master saya di ISS, International Institute of Social Studies. Ini bagian dari Erasmus University Rotterdam. Jadi kampus induknya di Rotterdam, tapi kampus saya ISS itu berada di Den Haag. Di sini saya mengambil Master of Development Studies, jadi saya mempelajari tentang studi pembangunan. Secara khusus saya mengambil jurusan Social Justice Perspectives atau perspektif keadilan sosial. Jadi mempelajari bagaimana melihat studi pembangunan dari kacamata keadilan sosial. Selain sebagai pelajar di sini, saya juga sedang mendapatkan amanat menjadi ketua PPI Kota Den Haag. Sebelumnya, karena di dalam webinar ini kita akan membahas tentang passion, saya ingin mendengar dari teman-teman, passion sendiri itu apa menurut teman-teman? Mungkin bisa dimulai dari teman-teman penyelenggara yang menyajikan tema ini sebagai topik yang kita diskusikan hari ini. Kalau aku mungkin passion itu bisa termasuk apa ya, something that excites us gitu loh, sesuatu yang
kayak pemantik kita gitu loh, yang selalu menarik kita untuk terus melakukan sesuatu itu gitu. Nah itu bisa aja dari bakat dari lahir atau sesuatu yang kita kita dapatkan ketika udah dewasa, kita berkembang gitu. Jadi kayak masih ketika remaja jadi tiba-tiba suka menggambar atau mungkin menulis seperti Mas Wahyu gitu. Kalau menurut aku sih seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ingin berpendapat juga. Mungkin yang saya lihat di layar ya, Rinta atau Mas Danang mau memberikan pendapat passion itu apa? Kenapa teman-teman Lamongan Youth Activator mengajukan topik ini? Oke, sedikit sharing aja terkait passion. Kalau menurut saya sendiri, passion itu adalah kata hati ya. Jadi kita itu kalau mengerjakan sesuatu sesuai passion tuh ya nggak bakal dipikir, nggak akan jadi beban gitu. Jadi kita akan menyukai segala sesuatu yang sesuai dengan passion kita, kata hati kita. Terus kemudian kayak saya sekarang sebagai seorang HR HRD di salah satu BUMN, karena emang passion saya untuk develop people, itu sesuai dengan pekerjaan saya saat ini, dan juga saat ini bareng-bareng sama teman-teman untuk buat Lamongan Youth Activator yang tujuannya untuk bagaimana membangun Lamongan, bagaimana teman-teman pembangunan SDM di Lamongan itu bisa menjadi lebih baik, bagaimana kita bisa mengakselerasi hal tersebut. Seperti itu, Theo. Ya, terima kasih untuk Deki dan Mas Danang. Ini saya bacakan ada dari Maulana Hamidi. Aku berpendapat passion itu sesuatu yang buat kita ikhlas, merelakan segala modal, materi, waktu, dan lain-lain untuk itu. Oke, ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, saya ingin mendengar dari teman-teman apa yang terlintas di kepala teman-teman mengenai sekolah di luar negeri, terutama beasiswa. Mungkin teman-teman yang lain yang tadi belum bersuara bisa berbagi ke saya, karena ya saya tidak ingin di proses ini hanya saya yang mungkin berbagi, karena cerita teman-teman juga penting di sini. Haki mungkin mau memberi. Baik, Mbak Tel, kalau yang terpikir di saya pertama kali mungkin soal budaya, culture shock. Jadi budaya-budaya baru yang mungkin kita akan adaptasi lagi, dan di situ mungkin kita akan banyak menerima banyak perspektif ya dari budaya setempat. Itu sih. Terima kasih. Ini ada yang menulis di kolom komentar dari Yani Nur Farahim, Mbak, pengalaman yang tak ternilai gitu. Ini aku aja atau punyanya Mbak Teo ini agak nge-freeze ya? Keluar. Mungkin Iya, sepertinya mungkin gangguan koneksi ya. Mungkin bisa dilanjutkan nih, kita membahas tentang passion sama tadi impresi tentang belajar di luar negeri. Mungkin teman-teman bisa dilanjutkan. Ada dari Maulana Hamidi, pengen banget kuliah di luar negeri, apalagi bidangku engineering. Pasti pengalaman di luar sana dari industri-industri internasional pasti luar biasa. Apalagi kuliahnya dibiayai. Siapa yang nggak pengen sih? Iya sih. Mungkin karena karena standarnya berbeda, jadi mungkin ilmu-ilmunya didapatkan juga lebih banyak gitu. Mohon maaf sebelumnya tadi tiba-tiba koneksi saya hilang. Boleh minta tolong diulang? Nggak. Tadi tiba-tiba kelempar keluar. Ini baru ini sih Mbak, baru bahas yang impresi tentang berkuliah di luar negeri. Ini baru aku bacain di kolom komentar. Aku bacain ulang aja ya. Dari Yani Nur Farahim,
bilang pengalaman yang tak ternilai, Mbak. Terus yang kedua dari Maulana Hamidi, dia bilang pingin banget kuliah di luar negeri, apalagi bidangku engineering. Pasti pengalaman di luar negeri, di luar sana dari industri-industri internasional pasti luar biasa. Apalagi kuliahnya dibiayai, siapa yang nggak mau sih gitu. Terus selanjutnya ada Rinta Limida Oktora, sekolah ke LN dan dapat beasiswa, bagaimana caranya ya? Oh ini jadinya pertanyaan, mungkin bisa disimpan buat Kalau nanti. menurut teman-teman sendiri, tadi Haki memberi jawaban apa? Tadi saya langsung kelempar. Kalau aku mungkin yang pertama lebih ke budayanya sih Mbak, kayak culture shock. Jadi kita dapat perspektif baru, dapat ilmu baru dari budaya-budaya itu sih. Karena tiap negara kan punya budaya yang unik. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah memberi pendapat. Saya bagi. Jadi tadi saya bertanya tentang apa itu passion menurut teman-teman, dan juga apa menurut teman-teman mengenai sekolah di luar negeri, apalagi menggunakan beasiswa, untuk mengetahui posisi teman-teman saat ini terhadap kedua hal itu seperti apa. Nah, saya di sini mau berbagi tentang pengalaman saya. Jadi mungkin kalau menurut teman-teman tidak cocok dengan teman-teman, itu sah-sah saja, karena setiap orang memiliki jalan yang berbeda dan konteks yang berbeda. Saya memilih konteks ini dan teman-teman mungkin saja memilih konteks yang lain. Jadi itu sah-sah saja, dan nanti kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan ataupun mau sharing, saya lebih senang sharing daripada pertanyaan seperti sebenarnya bisa disampaikan. Please. Bentar, saya share screen lagi. Oh, bisa ini. Bentar, saya present PowerPoint kok tidak bisa ya? Tidak bisanya bagaimana, Pak? Sudah. Oke. Jadi kalau dari pengalaman saya sebenarnya, ya memang passion memiliki posisi yang cukup penting, tapi itu bukan faktor penentu yang sangat utama. Karena ketika saya mendapatkan beasiswa di luar negeri ini, saya menyadari bahwa saya bisa mendapatkan ini karena ada privilege atau kalau di KBBI didefinisikan sebagai hak istimewa, tapi saya mungkin bisa mendefinisikannya sebagai bagaimana kita bisa memiliki kemudahan untuk mengakses sesuatu yang bisa menjadi starting point yang memudahkan bagi kita. Jadi kalau menurut saya sendiri, privilege ini penting dan nilainya cukup kuat di dalam jalan saya mendapatkan beasiswa di luar negeri ini, bukan dalam artian privilege, dalam artian materi saja, tapi seperti saat ini, mungkin teman-teman ini terhitung memiliki privilege karena bisa mengakses info tentang beasiswa luar negeri. Privilege lain yang saya dapatkan adalah mungkin bisa mendapatkan dukungan dari orang tua ketika saya adalah perempuan dan saya support untuk sekolah jauh dari rumah. Privilege yang lain adalah mungkin karena saya ketika berkuliah di S1, saya memiliki privilege untuk mengumpulkan uang yang bisa digunakan untuk tes IELTS dan lain-lain. Karena ketika saya berkuliah S1, saya juga bekerja part-time sebagai asisten riset, itu juga privilege. Jadi privilege bukan didefinisikan sebagai karena saya anak orang kaya atau karena anak dosen saja atau seperti itu, bukan. Karena saya juga bukan anak dosen dan bukan anak orang kaya, anak orang biasa.
Tapi hal tersebut bisa untuk sebagai privilege. Untuk passion memang itu ada bobotnya dalam perjalanan saya. Karena kalau saya tidak punya semangat atau dorongan untuk melanjutkan studi lagi, mungkin saya juga tidak akan melanjutkan studi ini. Dan poin yang penting lainnya yang menjadi pemantik jalan saya ketika mendapatkan beasiswa di sini adalah kebutuhan, karena saya sadar ketika saya menjadi peneliti ini, saya memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, khususnya di isu konflik dan perdamaian, dan juga di masyarakat ada gap pengetahuan, praktik, skill di bidang konflik dan perdamaian yang perlu saya isi. Jadi di sini ada perpaduan antara privilege, tadi saya bisa mengakses info tentang beasiswa, tentang perkuliahan lewat internet misalnya, lalu saya punya dorongan untuk mendapatkan studi kembali S2 di luar negeri, dan juga ada kebutuhan itu tadi. Mungkin teman-teman bisa merefleksikan ke pengalaman masing-masing, bahwa dengan posisi atau kemudahan akses yang teman-teman miliki ini, dan semangat yang teman-teman miliki, ini bagaimana sejalan dengan kebutuhan teman-teman, dan apakah memang sekolah di luar negeri merupakan jawaban untuk mengoptimalkan ketiga hal ini semua. Jadi bukan berarti kalau sekolah di luar negeri itu keharusan, yaitu melihat kebutuhan masing-masing. Dan khususnya kenapa di luar negeri untuk konteks saya, karena saya melihat perlu ada pertukaran pengetahuan dan praktik tentang studi perdamaian dan konflik lintas negara, jadi bukan hanya tentang Indonesia saja. Untuk melalui proses semua ini, proses baik dari seleksi maupun persiapan keberangkatan dan perkuliahan ini, saya mencatat beberapa bekal awal yang mungkin juga bisa dipertimbangkan oleh teman-teman yang memiliki minat untuk melanjutkan studi dan kebutuhan untuk melanjutkan studi S2 di luar negeri. Yang pertama yang saya pikir penting adalah daya lenting, atau kalau orang-orang biasanya bilang resiliensi, dan juga kegigihan. Karena proses di dalam mendapatkan beasiswa itu sendiri maupun sekolah itu tidak lantas mudah dan langsung didapatkan. Untuk berkaca dari pengalaman saya ditolak beberapa kali oleh program beasiswa, sekitar 3 beasiswa menolak saya. Itu program Australia Awards, itu beasiswa dari Australia menolak saya langsung, lalu program dari New Zealand juga menolak saya, dan program Chevening dari Inggris itu juga menolak saya. Jadi ketika di pendaftaran beasiswa yang keempat di beasiswa Stunet ini baru saya diterima. Itu saya ditolak oleh beasiswa meskipun saya sudah diterima di perguruan tingginya, di universitasnya. Jadi memang prosesnya ini sangat panjang. Jadi yang hal ini perlu digarisbawahi bahwa dalam menjalani proses ini harus ada resiliensi, bisa tahan banting kalau misalnya mendapatkan penolakan seperti itu, meskipun sebelumnya ada penerimaan. Dalam hal ini maksudnya penerimaan dari universitasnya. Karena saya juga sebenarnya sudah diterima di 2 universitas lain selain ISS, tapi kalau beasiswanya belum dapat juga tetap saja belum bisa berangkat sekolah karena saya tidak ada dana sebesar itu untuk bersekolah lagi di luar negeri. Lalu yang kedua adalah komitmen. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, komitmen ini penting karena proses di dalam usaha bisa bersekolah lagi mendapatkan beasiswa di luar negeri ini sangat panjang, mulai dari persiapan mendaftar ke universitasnya sendiri sampai ke persiapan mendaftar beasiswanya itu panjang. Jadi benar-benar harus berkomitmen terhadap proses. Lalu modal sosial yang di sini
saya maksud adalah relasi, karena relasi itu penting di dalam proses pemberian referensi, katakanlah. Karena di dalam pendaftaran universitas maupun beasiswa biasanya dibutuhkan referensi baik dari dosen, pembimbing akademik maupun atasan saat bekerja. Lalu yang bekal lain yang sangat penting adalah portofolio. Jadi ini adalah semacam apa yang membuat kita lebih unggul daripada kandidat lainnya, itu apa sih yang kita miliki. Kalau berkaca dari pengalaman saya, karena saya adalah peneliti, jadi bagaimana saya membangun portofolio adalah dengan menelurkan tulisan-tulisan secara publik. Mungkin beberapa teman bisa menjumpai tulisan saya di beberapa media massa, seperti The Conversation, Jakarta Post, atau di Kompas. Itu adalah salah satu langkah saya untuk membangun portofolio agar saya memiliki keunggulan dari kandidat lain. Dan bekal lain yang saya pikir jarang dibicarakan di banyak acara-acara semacam ini yang membicarakan tentang beasiswa dan berkuliah di luar negeri adalah dana. Karena meskipun sekolahnya nanti dibayari, tapi ketika mendaftar, persiapan, dan lain-lain itu tidak dipungkiri dana ini dibutuhkan. Oleh karena itu, ketika tadi saya sudah bercerita ketika S1 saya sudah bekerja part-time untuk mengumpulkan tabungan, dan juga ketika saya lulus, saya bekerja full-time untuk kembali mengumpulkan tabungan untuk bisa mendukung saya melakukan pendaftaran ke universitas maupun ke beasiswa. Apalagi tadi dari track record yang banyak, harus daftar banyak itu, jadi dana yang dikeluarkan juga bisa saja tidak sedikit. Untuk persiapan, ada dua hal yang perlu disiapkan. Persiapan untuk mendaftar di sekolahnya sendiri dan di beasiswa. Dua-duanya di kedua proses ini memerlukan riset. Jadi kita perlu, untuk sekolah kita perlu mengetahui apa sih bidang studi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa melakukan riset, karena ini teman-teman saja bisa mengakses internet kan. Jadi bisa dicari di internet misalnya dengan keyword yang paling simpel di Google. Misalnya studi terbaik, the best studies on bla bla bla, studi minat yang teman-teman inginkan in the world. Nanti akan ada beberapa rujukan universitasnya, dan biasanya akan ada link ke website universitas masing-masing ataupun ke jurusan, secara spesifik ke jurusannya masing-masing. Lalu di pendaftaran sekolah ada beberapa universitas yang mensyaratkan biaya registrasi. Ini juga perlu disiapkan jika memang sekolah yang ingin dituju adalah sekolah yang mensyaratkan biaya registrasi. Untuk saya, kebetulan ketiga sekolah yang saya daftar dan saya diterima itu di University of Bradford di Inggris, di Groningen di Belanda juga, dan di ISS ini ketiganya beruntungnya tidak ada biaya registrasi. Jadi untuk ini mungkin saya lebih ringan. Lalu perlu juga untuk mempersiapkan persyaratan sekolah. Hasil kemampuan bahasa tuh biasanya ini saya mendaftar beberapa persyaratan yang umumnya disyaratkan oleh berbagai universitas di dunia. Biasanya hasil kemampuan bahasa, karena ya kita untung tidak untung harus mengikuti standar internasional yang menggunakan bahasa Inggris, kita harus memenuhi standar kemampuan bahasa. Ini kita juga dalam memiliki hasil atau bukti kemampuan bahasa itu perlu tes, ini perlu biaya, juga perlu persiapan belajar. Karena biasanya standar yang diberikan untuk kemampuan bahasa itu terbilang cukup tinggi, sekitar 6 atau 6,5 untuk IELTS. Lalu perlu juga menyiapkan motivation letter atau surat yang berisi
motivasi kita kenapa kita ingin bersekolah di sana. Yang ketiga adalah surat rekomendasi. Tadi sudah sempat saya singgung. Ini tentang bagaimana persepsi orang-orang yang telah bekerja dengan kita, baik di sektor akademik maupun sektor profesional, memberikan impresi tentang bagaimana kita sebagai individu adalah kandidat yang potensial untuk diterima di sekolah ini. Selain itu, banyak juga sekolah yang menyaratkan adanya karya tulis atau skripsi yang ditranslasi ke bahasa Inggris, karena karya tulis yang diminta biasanya adalah karya tulis yang berbahasa Inggris. Jadi setelah mendaftar sekolah, selanjutnya mendaftar beasiswa. Tapi ada juga proses yang mendaftar beasiswa dulu, baru sekolah. Jadi teman-teman perhatikan dulu di dalam program beasiswa itu syaratnya seperti apa. Karena untuk beasiswa yang saya dapatkan ini di beasiswa Stunet, syaratnya saya harus memiliki letter of acceptance dulu atau surat keterangan bahwa saya diterima dari sekolah tertentu di Belanda, baru saya bisa mendaftar ke beasiswa, program beasiswa. Tapi ada juga program beasiswa yang bisa didaftar meskipun belum memiliki letter of acceptance tersebut. Untuk beasiswa tahapannya juga hampir sama, harus riset dulu, jadi beasiswa apa yang sekiranya cocok dengan teman-teman. Cocok di sini dalam artian bisa mendukung secara finansial program sekolah teman-teman. Jadi sesuai juga negara dan tempat sekolahnya, biasanya kecuali LPDP ya. Tapi saya belum tahu LPDP prosesnya seperti apa karena saya belum pernah daftar. Itu biasanya kalau beasiswa dari negara A juga biasanya hanya untuk sekolah yang berada di negara A. Terus perhatikan juga soal bidang prioritas beasiswa. Jadi di masing-masing beasiswa itu biasanya ada bidang prioritasnya. Misalnya di program beasiswa yang New Zealand, kalau tidak salah itu ada bidang prioritas soal konflik, peace and conflict, studi perdamaian dan konflik juga. Nah, kalau yang di Stunet ini ada 5 bidang prioritas, kalau saya tidak salah. Itu security and law, tentang keamanan dan hukum, tentang pangan, dan tentang air. Dan ada beberapa bidang prioritas lainnya, itu bisa dicek masing-masing ke website program beasiswa. Karena biasanya memang alokasi beasiswa itu hanya diberikan kepada bidang prioritas, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jika si kandidat ini bisa menyajikan kenapa si pemberi beasiswa ini perlu menyokong dia, itu bisa saja diberikan beasiswa juga. Karena ada salah satu teman saya, meskipun dia ambil program Kesmas, Kesehatan Masyarakat, dia tetap diberi pendanaan meskipun tidak masuk ke bidang prioritas di Stunet. Lalu perhatikan juga rincian hak dan kewajiban penerima beasiswa apa itu cocok dengan teman-teman. Misalnya untuk program LPDP itu mensyaratkan harus kembali ke Indonesia dengan perhitungan sekian tahun. Kalau misal program saya ini tidak mewajibkan untuk kembali ke Indonesia. Jadi dilihat kecocokan dari nominal pemberian beasiswanya dan juga dari persyaratan kewajiban seperti itu, apakah cocok dengan teman-teman dan apakah itu mendukung teman-teman. Karena program beasiswa juga tidak semuanya penuh membiayai keseluruhan keperluan dana ketika bersekolah, ada juga yang hanya sebagian, hanya parsial. Di dalam persiapannya ini hampir sama dengan persiapan pendaftaran sekolah. Biasanya dibutuhkan hasil kemampuan bahasa, standarnya juga tidak berbeda jauh, biasanya sekitar 6,5. Lalu motivation letter, tentu saja untuk memberitahu pemberi beasiswa kenapa dan alasan kalian ingin sekolah di luar negeri dan kenapa harus mendapatkan beasiswa ini.
surat rekomendasi sama LOE ini kondisional seperti tadi yang sudah saya bilang, ada juga yang tidak mensyaratkan ini terlebih dahulu, dan portofolio. Karena ini yang bisa membedakan teman-teman dari kandidat yang lainnya. Di dalam proses seleksi, ini perlu diperhatikan lini masa atau timeline-nya. Ini bisa dicek di website pemberi beasiswa masing-masing. Jadi jangan sampai kelewatan deadline, bahkan sejak dari proses administrasi. Dan jangan sampai mengumpulkan atau submit aplikasinya itu ketika hari H, karena ada kemungkinan websitenya akan down. Kemudian dalam proses seleksi, karena biasanya di dalam seleksi beasiswa, karena kalau seleksi universitas biasanya nanti kita hanya submit dokumen-dokumen dan nanti diberi LOE kalau misalnya kita lolos. Kalau di beasiswa ini ada beberapa tahapan. Misalnya kalau di STUNET ada tahapan administrasi, lalu tahapan interview, lalu ada tes personality test. Itu di dalam setiap tahapnya kita harus menyiapkan agar performance kita baik. Jadi kita bisa dipilih sebagai penerima beasiswa. Salah satu contoh menyiapkan performance itu seperti apa? Misalnya karena kita bukan native speaker bahasa Inggris ya, jadi kita perlu mempersiapkan atau berlatih interview biar ketika di tahap interview kita bisa lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak penyeleksi. Ini dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa didapat juga kok dari internet. Kalau kita misalnya iseng Google aja ketika jadi Google pertanyaan beasiswa ini, itu biasanya ada orang-orang yang menuliskan ini di blog. Biasanya ada awardee atau penerima beasiswa tahun lalu yang menuliskan di blog, jadi bisa belajar dari sana. Ini yang saya maksud adalah di bagian review proses seleksi tahun lalu. Ini untuk menyusun strategi bagaimana kita bisa perform atau tampil baik di dalam setiap tahap adalah melakukan review dan riset proses seleksi tahun lalu. Jadi belajar dari proses tahun lalu. Karena ya beruntungnya sudah ada internet, banyak orang yang menulis blog, dan dari situ kita bisa belajar. Dan di dalam proses seleksi ini perlu juga untuk perkuat mental dan spiritual. Ini jika teman-teman meyakini kalau kekuatan spiritual ini penting ya di dalam proses teman-teman. Karena memang prosesnya panjang, jadi kekuatan mental, baik mental nanti soal kegagalan, keberhasilan maupun mental tentang proses yang panjang ini perlu dipersiapkan. Kemudian kalau nanti teman-teman sudah lolos, katakanlah sudah lolos, sudah diterima di beasiswa A dan tinggal berangkat kuliah di Universitas B misalnya, ini perlu diperjelas komunikasi dengan pemberi beasiswa mengenai waktu keberangkatan, mengenai apa saja hak yang bisa teman-teman dapatkan, juga kewajiban yang teman-teman harus penuhi itu apa saja, itu perlu diperjelas kembali, jadi biar nggak ada kesalahpahaman, biar teman-teman juga tidak terlantar di negara luar, negara tempat teman-teman. Di sini termasuk komunikasinya adalah tentang persiapan akomodasi dan transportasi, karena ada beberapa beasiswa yang menyerahkan semua diurus oleh awardee atau penerima beasiswanya. Ini berarti teman-teman harus menyiapkan sendiri akomodasi dan transportasinya. Tapi kalau misalnya pemberi beasiswa mau mengurus soal akomodasi dan transportasi, atau pihak sekolah mau diajak bekerja sama dengan pemberi beasiswa untuk mengurus akomodasi dan transportasi, ini juga teman-teman harus berkontak terus mengenai kejelasan. Jadi ketika teman-teman sudah ada di luar negeri, jelas teman-teman mau tinggal di mana, bahkan ketika menuju ke luar negerinya, jelas teman-teman naik apa. Seperti itu. Lalu, riset juga kebutuhan bertahan di luar negeri yang dapat disiapkan dari Indonesia. Misalnya, kalau teman-teman gampang kangen makanan
Indonesia bisa stop bumbu instan. Atau misalnya teman-teman ada sakit khusus bisa siapkan obat yang mungkin ketika teman-teman baru sampai di luar negeri itu masih sulit mengaksesnya. Dan yang penting adalah dana penyokong awal, karena tadi sudah saya beritahu juga, mungkin memang pemberi beasiswa akan mendanai keberangkatan atau tempat tinggal teman-teman, tapi di dalam prosesnya ada juga mekanisme pemberi beasiswa ini akan mereimburse atau mengganti biaya yang dikeluarkan teman-teman. Jadi teman-teman harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu, tidak langsung di-cover oleh pemberi beasiswa. Nah, di sini kan berarti teman-teman harus mempersiapkan dana penyokong awal ini. Baik dana untuk misalnya ada untuk menyewa akomodasi terlebih dahulu kalau misalnya ada gap antara pemberi beasiswa dan penyedia akomodasi, maksudnya pemberi beasiswa tidak langsung mau membayarkan ke penyedia akomodasi, jadi teman-teman yang harus cover dulu. Lalu ada juga misalnya kalau uang bulan awal ketika di luar negeri itu pemberi beasiswa baru memberinya misalnya di pertengahan bulan, dengan teman-teman sudah di luar negeri sejak awal bulan, berarti kan di sana teman-teman perlu bertahan hidup dengan biaya sendiri. Nah, di sini kalau pengalaman saya mengusahakan dana ini ya dengan menabung dari dana ketika saya bekerja selama S1 dan ketika sudah lulus itu tadi. Nah, ketika belajar di luar negeri, hal yang penting diingat juga kalau bagi saya setelah saya berefleksi, saya perlu mengingat kalau kesempatan untuk belajar di luar negeri ini adalah privilege. Saya bisa dapat akses untuk sekolah di luar negeri ini ketika saya menumbangkan mungkin kesempatan ini untuk teman-teman lainnya yang juga berkompetisi dengan saya. Jadi di sini saya punya tanggung jawab untuk benar-benar belajar dan memenuhi target-target ketika belajar di luar negeri ini apa saja. Kemudian proses di dalam belajar di luar negeri itu juga bukan perkara belajarnya saja, tapi juga adaptasi terhadap kultur masyarakat setempat, seperti tadi yang dibicarakan oleh Hati. Memang kulturnya berbeda di sini, maksudnya di Indonesia dan mungkin di negara-negara lain memiliki kultur yang berbeda, jadi perlu adaptasi dan mungkin ini terlihat mudah ya, mengucapkan adaptasi, tapi di dalam prosesnya tidak semudah itu, karena bisa saja misalnya ada nilai-nilai yang tidak cocok dan membuat teman-teman merasa misalnya salah tempat atau bagaimana, itu ada saja proses-proses seperti itu. Tapi ya itu perlu adaptasi. Ada juga adaptasi kultur belajar dan kualifikasi pembelajaran, karena bisa saja ketika kita belajar dari standar yang ada di Indonesia, itu kita benar-benar harus beradaptasi untuk memenuhi standar perkuliahan di institusi di luar negeri, terutama institusinya misalnya institusi yang internasional. Untuk untuk universitas saya kan universitas internasional. Jadi memang harus benar-benar ditambah lagi porsi belajar, ditambah lagi porsi berefleksi untuk bisa mengejar target atau standar dari pembelajaran itu. Kemudian hal yang penting dan perlu tidak dilupakan ketika belajar di luar negeri adalah pentingnya pertukaran pengetahuan dengan konteks beragam dari berbagai negara. Jadi karena di sini disatukan dengan orang-orang yang berasal dari negara lain, ini adalah kesempatan yang penting misalnya untuk sharing satu sama lain mengenai pengetahuan dan juga praktik-praktik terkait bidang studi masing-masing di masing-masing negara. Mungkin saja bisa belajar dari pengalaman yang ada di negara lain. Salah satu alasan kenapa saya memilih di ISS selain karena ini adalah salah satu perguruan tinggi
yang menawarkan program studi development yang terbaik di Eropa, karena di sini banyak juga mahasiswa yang berasal dari negara-negara global south atau negara-negara selatan. Jadi mungkin konteksnya tidak begitu jauh berbeda dengan Indonesia, meskipun banyak juga perbedaannya, tapi tidak sejauh misalnya saya membandingkan dengan negara-negara yang ada di global north, di utara, seperti Amerika, untuk mengadopsi atau mempelajari tentang studi perdamaian dan konflik ataupun development antara negara ini. Dan yang penting juga adalah bagaimana berefleksi tentang proses hidup dan belajar selama di luar negeri ini, karena ya jauh dari keluarga, jauh dari zona nyaman, teman-teman biasanya menyebut seperti itu apa saja sih proses saya sebagai individu ditumbuhkan, dan bagaimana proses saya sebagai individu melihat komunitas, melihat society, melihat masyarakat. Ini adalah proses yang memang benar-benar perlu direfleksikan. Seperti itu. Ya, itu dari saya. Oh, terima kasih Mbak Theo telah sharing-sharing nih dari apa ya, dari mengenal apa itu passion, terus kita cari bekal awal, terus persiapannya itu apa aja, dari persiapan sekolah, persiapan beasiswa, kemudian dijelaskan juga proses seleksinya, dijelaskan bahkan sampai ke detail sebelum keberangkatan juga dijelaskan secara lengkap oleh Mbak Theo sampai di titik belajar di luar negerinya. Nanti mungkin di akhir nanti ditambahin ini Mbak, pulang ke Indonesia lagi Mbak, jangan lupa. Nah, sebelumnya aku ucapkan sekali lagi untuk Mbak Theo sama Mas Wahyu karena sudah meluangkan waktu nih berbagi bersama, belajar bersama dengan teman-teman pemuda Lamongan dalam kesempatan webinar series yang pertama oleh Lamongan Youth Activator. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ini bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa langsung raise hand, kemudian dinyalakan kameranya, di mikrofonnya juga dinyalakan. Tapi di sini juga kami sudah menerima banyak sekali pertanyaan dari teman-teman peserta di kolom komentar. Ini sedang kami proses compiling, kita sedang proses pilihin karena masalah waktu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa menjawab setiap pertanyaan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin Mbak Theo sama Mas Wahyu bisa open DM, mungkin boleh kira-kira untuk kontak langsung untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalau misalnya di kesempatan ini tidak terjawab gitu. Kalau saya sih bisa teman-teman DM ke Instagram atau ke alamat email saya, nanti saya bisa tuliskan. Tapi mohon maaf sebelumnya dengan segala hormat ya, kalau misalnya teman-teman memfollow saya dan tidak saya accept atau saya follow balik, karena memang Instagramnya saya niatkan untuk privacy. Jadi tapi kalau misalnya berkirim DM bisa saya balas, biasanya kan bisa dicek di request, di DM request. Nah, ini karena kita lagi proses menyusun pertanyaan-pertanyaan buat materi. Ini tadi kita juga sempat menyebarkan Google Form untuk pertanyaan-pertanyaan untuk Lamongan Youth Activator. Nah, ini bisa untuk teman-teman Lamongan Youth Activator bisa menyalakan kamera, bisa nanti saling menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta webinar series yang pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama ini
apakah Lamongan Youth Activator ini hanya sebatas forum diskusi? Ini untuk Mas Haki, Mas Syafiera, Mas Lana, Mbak Pasha, Mas Danang, mungkin bisa dibantu menjawab. Oke, sedikit menjawab terkait pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Deki. Lamongan Youth Activator sendiri tadi sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Pasha, memang untuk awal ini kita akan buat rencana sharing session, tapi untuk kedepannya memang komunitas ini bertujuan untuk bagaimana tadi yang disampaikan untuk melakukan akselerasi terkait pengembangan SDM yang ada di Lamongan. Program besar kita untuk setiap tahunnya ada program coaching dan juga mentoring yang rencananya akan dibuat di semester 2 tahun ini. Jadi teman-teman yang nanti ingin mengikuti program-program dari Lamongan Youth Activator bisa mengikuti Instagram kami @Lamongan Youth Activator. Jadi di sana nanti juga setiap bulannya kita juga ada webinar yang mana itu juga untuk persiapan teman-teman, baik bagi yang ingin lanjut kuliah ataupun yang ingin lanjut kerja. Terus kemudian juga ada program-program lain yang tentunya menarik untuk tetap terus diikuti. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke, teman-teman. Halo, perkenalkan saya Chevy. Mungkin saya akan menambahkan beberapa hal dan mungkin langsung kayak, karena tadi pas saya cek berkaitan sama Google Form yang sudah masuk, berkaitan dengan pertanyaan Elia, cukup lumayan ya. Maksudnya ada lebih dari 5 teman-teman, 9 atau 10, sekitar 9 tadi yang sudah mengajukan berbagai pertanyaan. Mungkin di sini maksudnya saya akan mencoba menjawab secara general aja berkaitan dengan Lamongan Youth Activator untuk nanti selanjutnya mungkin langsung ke pertanyaan pemateri gitu ya, Deki. Jadi mungkin sebenarnya pada dasarnya mengenai Lamongan Youth Activator ini telah dijelaskan oleh Pasha dan maksudnya hal utama, maksudnya apa sih utama kayak core bisnisnya kita itu apa gitu. Nah sebenarnya adalah berkaitan sama mentoring itu sendiri. Nah dalam sistem mentoring itu kan di dalam pertanyaan ada nih yang bertanya kalau misal terkait program-program terus untuk mengetahui progresnya seperti apa gitu. Nah, gini teman-teman, jadi nanti kita akan membuka juga, memang ada yang bertanya apakah membuka oprek gitu. Jadi nanti memang Lamongan Youth Activator itu kan sebagaimana telah dijelaskan akan ada 2 agenda besar yakni mentoring lalu juga education. Di mana yang mentoring nanti akan ada proses pendaftaran, proses seleksi sampai akhirnya terpilih beberapa teman-teman yang akan bergabung bersama kita untuk sesi mentoring dan dipasangkan dengan mentor-mentor yang mungkin nanti setelah kita seleksi juga. Lalu tapi teman-teman di sini ketika tidak bergabung di sesi mentoring, teman-teman masih akan tetap bisa untuk bergabung pada kegiatan-kegiatan di Lamongan Youth Activator. Apa aja kegiatannya, teman-teman bisa stay tune di sosial media Lamongan Youth Activator di @Lamongan Youth Activator. Nanti mungkin saya akan coba bantu tulis. Lalu juga sebenarnya teman-teman kita ini Lamongan Youth Activator ini pada dasarnya merupakan sebuah komunitas baru. Mungkin teman-teman juga beberapa baru dengar gitu. Nah, kita memang memiliki visi misi untuk mengempower, untuk memberdayakan teman-teman pemuda yang ada di Lamongan kayak dimanapun, dan maksudnya kayak karena teman-teman sekarang kita sadar kalau misal enggak, teman-teman yang di Lamongan itu enggak melulu daerahnya di Lamongan, tapi banyak yang lagi merantau di sini dan di situ gitu. Nah, harapannya akan bisa mengumpulkan itu, maksudnya nanti mungkin teman-teman yang punya banyak pengalaman bisa menjadi mentor, lalu juga mungkin bisa berbagi ke teman-teman yang nanti akan menjadi member atau dalam hal ini adalah mentee di Lamongan Youth Activator itu sendiri. Lalu ada berbagai pertanyaan juga berkaitan sama apakah mendukung usaha kecil, lalu juga beberapa hal yang mungkin terkait. Nah, berkaitan sama itu sebenarnya kalau misal apakah membantu usaha kecil dan lain-lain, nah itu bisa menjadi salah satu subbagian dari apa yang telah kita lakukan dari mentoring. Harapannya dari sesi mentoring nanti akan ada fase di mana fase tersebut salah satunya adalah fase untuk giving back. Kayak secara garis besar mungkin kita bagaimana berkontribusi dengan orang di Lamongan untuk maksudnya melalui beberapa program yang memang ada di mentoring tersebut. Jadi dari pertanyaan terkait secara general mungkin jawabannya itu, dan teman-teman bisa tetap untuk berkontak gitu dengan Lamongan Youth Activator karena open recruitment lalu berbagai kegiatannya akan kami share di sosial media.
Mungkin itu Deki, dan mungkin kita bisa lanjutkan di forum-forum berikutnya, atau bahkan teman-teman bisa kontak secara langsung dan bisa dilanjutkan ke pemateri. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Syafi sama Mas Danang. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti yang disebutkan, tadi kita menerima cukup banyak pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan bahas menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, akan kami lanjutkan di media sosial kami. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman melalui chat, ini akan aku tanyakan ya. Untuk pertanyaan pertama, ini adalah untuk time management dari Mas Wahyu maupun Mbak Theo nih, bagaimana cara mengatur waktunya, seperti Mas Wahyu terus berprestasi dan terus menulis, membaca banyak buku, atau mungkin Mbak Theo mengatur waktu selama kuliah, bekerja juga, itu bagaimana sih? Mungkin bisa diceritakan cara mengatur waktu Mas Wahyu sama Mbak Theo bagaimana? Mungkin Mbak Theo dulu kali ya, soalnya di sini lagi azan. Maaf. Sorry, tadi masih off. Untuk time management, kalau dari pengalaman saya, ini di konteks ketika S1 bekerja sampai misalnya bisa menyisihkan waktu untuk menyicil atau menyiapkan ini ya, untuk daftar sekolah dan beasiswa ke luar negeri. Itu untuk time manajemennya ketika berkuliah S1. Nah, saya pikir sebenarnya ketika S1, ketika menjadi mahasiswa, waktunya tidak sepadat itu, masih banyak waktu luang. Jadi sebenarnya tidak susah itu untuk memanajemen waktu. Yang penting disiplin dalam mengalokasikan waktu. Misalnya kalau memang jamnya jam kuliah, ya benar-benar lepas HP, fokus ke kuliah. Ketika jamnya misalnya jam ketika saya harus bekerja menjadi asisten riset, part-time menjadi asisten riset, berarti saya harus full mengerjakan itu, harus fokus, biar enggak kecampur-campur atau terdistraksi, mengerjakan hal lainnya, biar tugas sebagai asisten riset itu bisa selesai dan terpenuhi targetnya. Dan misalnya pembagian waktu untuk tetap bersosialisasi, karena saya juga ikut organisasi mahasiswa seperti Badan Pers Mahasiswa Balaitung dulu sempat di UGM, itu juga saya harus disiplin waktu, fokus ketika menjalani peran saya ketika sebagai awak dari Badan Pers tersebut. Jadi ini kuncinya disiplin waktu dan fokus. Begitu pula juga ketika bekerja, misalnya menyicil, menyiapkan persiapan requirements mendaftar sekolah dan beasiswa, juga bekerja. Itu kebetulan saya punya privilege karena kantor saya bisa manageable ya, bisa diajak. Saya bisa tegas gitu, kalau misalnya ini udah overtime, bukan jam kerja saya bisa tegas, dan mereka masih bisa menerima ketika saya tegas seperti itu. Itu privilege memang satu dari kantor saya, dan mereka mendukung kalau saya bisa sekolah lagi. Jadi memang mereka mendukung ketika saya memang disiplin dan saya tegas ketika membagi waktu ketika bekerja dan harus menyiapkan sekolah. Oke, terima kasih Mbak Theo. Berarti kunci utamanya di disiplin waktu sama fokus ya Mbak Theo. Iya, dan tegas kalau misalnya tegas. itu berkorelasi dengan orang lain. Jadi biar lebih bisa mengatur waktu gitu. Nah, untuk Mas Wahyu sendiri bagaimana Mas cara mengatur waktunya? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Theo tadi. Nah, karena berhubung ditanya, jadi harus coba cari yang agak berbeda gitu biar asik ya. Oke, kalau dari saya sendiri, saya coba untuk bagi dua teman-teman ya. Karena saya seorang Muslim, saya percaya bahwa ada hal-hal yang bisa kita gapai melalui spiritual gitu. Jadi framework-nya itu adalah spiritual dan juga duniawi gitu. Kalau spiritual, saya sempat ketemu dengan Mbak Diun Raisya sebagai moderator di UNER. Dia menyampaikan bahwa apa sih rahasia seseorang itu senantiasa produktif walaupun
waktunya dikit, itu adalah karena keberkahannya gitu. Kalau semakin berkah waktu kita, maka semakin banyak yang bisa kita capai. Tapi kalau misalnya kita ya nggak berkah, ya pasti walaupun waktunya luang, tapi kita nggak bisa berkarya. Ada ya teman-teman yang kita punya teman, dia itu kayaknya sepanjang hari lowong, tapi nggak ada apa-apa yang bisa dia nggak ada yang bisa dia kerjakan. Ada tuh teman kita yang dia tuh sibuk banget, tapi karyanya banyak. Nah, barangkali itu ada yang aspek keberkahan. Selain itu, kalau nggak salah satu pertanyaan di akhirat nanti adalah untuk apa umur kita dipakai. Nah, mau nggak mau kita harus bertanggung jawab tuh dengan apa yang disampaikan ataupun apa yang kita miliki di dunia. Seperti itu kalau dari sisi spiritualnya, jadi kalau semakin berkah bagi ya insya Allah semakin bagus lah. Kemudian kalau dari sisi duniawinya, saya kira kita perlu tahu kenapa sih alasan kita perlu untuk manajemen waktu, teman-teman. Saya kira yang pertama adalah karena mimpi kita banyak, tapi waktu kita terbatas. Kita pengen ini, itu, ini, dan semacamnya, tapi waktu kita terbatas, 24 jam aja satu hari itu. Apa sih bedanya kita, Barack Obama, Pak Jokowi, dan semacam, ataupun Elon Musk? Mereka punya 24 jam yang sama, tapi tinggal bagaimana manajemen waktunya. Nah, that's why kenapa kita harus pakai manajemen waktu. Selain itu, saya juga teringat dengan pesan dari seorang dosen bahwa orang besar itu adalah ketika setiap detiknya itu bermanfaat, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, how to-nya adalah, sebenarnya banyak cara-cara kalau teman-teman baca literatur barat, itu kayak misalnya bukunya Manuel Pellegrini, dia nulis terkait dengan the other 8 hours. Jadi ada 8 jam sisa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk improve diri. Nah, itu sudah diterapkan oleh Jeff Bezos, kemudian Elon Musk, bahkan Belva pun juga menerapkan hal itu. Ketika sebenarnya kalau kita lihat ya 24 jam itu kan 8 jam maksimal untuk tidur, kemudian 8 jam untuk ya entah itu sekolah, entah itu kuliah, entah itu kerja, dan kita sebenarnya masih punya waktu 8 jam sisa. Nah, kebanyakan orang besar, tadi yang saya sebutkan tadi, mereka memanfaatkan 8 jam sisa itu untuk fokus kepada apa sih yang akan dilakukan di masa depan, seperti itu. Misalnya, bos Gojek, Mas Nadiem Makarim, dulu ketika dia selesai, ataupun ketika selesai kerja di McKinsey, dia punya 8 jam sisa tuh untuk membangun si Gojek dan seterusnya, gitu. Jadi saya kira itu bisa dijadikan referensi juga. Selain itu, kita juga bisa menggunakan Eisenhower metric, kayak matrik prioritas gitu, misalnya apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dan juga urgent, apa sih yang harus dilakukan tapi nggak terlalu urgent gitu. Jadi ada pembagiannya. Bisa juga dengan kalau kata si Elon Musk itu timetable gitu. Bukan timetable, time block calendar. Jadi kita ada waktu-waktu khusus untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau si Elon Musk itu 4 jam sisa di awal, 4 jam pertama di hari itu dia menghabiskan untuk membaca 2 buku, dan kemudian 10 jam dia fokus di mana gitu. Jadi intinya berkaitan dengan fokus, tapi dibagi blok-bloknya. Kalau kita semakin sering di sana, maka insya Allah semakin mudah gitu. Dan terakhir banget, saya juga teringat dengan salah satu mindset yang disampaikan oleh Mbak Stani Juanita, dia seorang travel writer juga, dia menyampaikan bahwa seseorang itu akan bisa senantiasa manajemen waktunya bagus kalau dia menerapkan mindset traveler. Apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah, misalnya nih, kita dikasih kesempatan 4 hari aja di Paris, gratis, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita nggak akan mau untuk menyanyiakan waktunya, kan ya? Pokok entah itu nggak mau tidur, entah itu ke Museum Louvre lah, pokoknya diubek-ubek ke Paris, ya gitu. Nah, coba kita mindsetkan seperti itu di dunia ini, gitu. Kita dikasih waktu kesempatan untuk hidup, ya udah gak usah disia-siain gitu, karena kan kita nggak akan kembali lagi ke dunia gitu, jadi harus kita maksimalkan setiap waktunya. Dan that's all, itu cuma sebatas teori teman-teman, karena kalau kata W.S. Rendra itu perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata gitu, jadi tinggal gimana kita fokus mau untuk ya menerapkan berbagai macam teori tadi. Itu mungkin dari saya, semoga menjawab. Oke, baik, terima kasih Mas Bayu. Mas Bayu ini kayaknya emang suka baca buku ya. Jadi dari tadi disebutkan buku-buku rekomendasi. Jadi kayak semakin nambah nih buku-buku yang harus aku baca gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini aku gabung aja. Selama progres dari titik awal sampai titik Mas Bayu sama Mbak Theo saat ini, itu bagaimana sih cara Mas Bayu sama Mbak Theo itu mencari relasi yang baik sesuai dengan sejalan dengan progres kita. Terus kemudian selama progres itu tadi kan pasti ada kayak naik turunnya gitu. Nah, kalau misalnya sedang di titik terburuk, di pengalaman terburuk atau pengalaman terberat yang dialami oleh Mas Wahyu maupun Mbak Theo ketika selama progres itu tadi, terus kira-kira apa sih pengalaman ilmu atau pengalaman apa yang didapat setelah titik terberat itu tadi gitu. Ini siapa yang mau menjawab duluan, Mbak Theo atau Mas Wahyu? Giliran Wahyu mungkin.
Ya, silakan Wahyu. Ya, Silakan, Mas. mohon Ini izin, Pak. pertanyaan saya sudah dipahami atau belum, Mas? Soalnya aku bingung ini mencoba menggabungkan dua pertanyaan. Oke, kayaknya ini deh, ada beberapa yang bisa saya tangkap, barangkali nanti bisa saling menambahkan ya Mbak ya. Oke, berkaitan dengan tips untuk, mungkin bagi saya adalah berkaitan untuk menemukan kira-kira relasi yang cocok gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri, kawan kita itu kayaknya istilahnya relasi itu adalah investasi gitu. Kita nggak tahu siapa yang kita temui hari ini itu akan jadi seperti apa di masa depan gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kita punya teman yang suka nongkrong, tiba-tiba jadi presiden kan juga menguntungkan juga kan gitu. Jadi memang itu investasi yang kita perlu kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Saya kira kalau katanya si siapa yang di Seven Habits for Productive People, aku lupa nama penulisnya lagi. Pokoknya itu ya, dia menyampaikan bahwa kiranya ada dua motivasi teman-teman ketika pengen melakukan sesuatu, dalam artian entah itu gabung organisasi ataupun ketika pengen berelasi, yaitu apa yang bisa kita dapatkan ataupun kita bisa belajar dari kita bisa belajar apa dari orang itu kayak gitu. Kayaknya terkesan sentralistik, tapi bisa jadi referensi aja. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kita pengen gabung sebuah organisasi untuk mendapatkan relasi, saya kira kita perlu untuk memikirkan kira-kira apa yang bisa saya dapat dari sana, pembelajaran apa yang bisa saya dapat dari sana, ataupun apa yang bisa saya wujudkan dari sana. Dalam artian value purpose apa yang bisa kita wujudkan dari sana, seperti itu. Kemudian kalau berkaitan dengan kegagalan, saya kira setiap orang pasti punya ini ya, masanya masing-masing. Kalau saya yang paling mengena adalah ketika saya gagal jadi Mapres UNER kayak gitu. Itu jadi itu udah niat banget tuh pengen jadi Mapres UNER, ternyata ada satu dan lain hal yang membuat saya nggak bisa jadi Mapres UNER seperti itu. Nah, memang bener-bener ini bener-bener down banget, apalagi saya sudah tulis tuh di visualisasi mimpi saya. Jadi kalau anak RK itu disuruh bikin nanti 2019 ngapain, 2020 ngapain. Nah, ada tuh 2020 nanti, 2019 itu nanti pengen jadi Mapres nasional. Mau jadi Mapres nasional gimana? Mapres UNER aja nggak bisa gitu. Jadi bener-bener down banget, hingga ada senior saya yang datang ke asrama sharing gitu. Jadi dia bercerita kegagalannya berkaitan dengan tidak bisa jadi presbem ITS saat itu. Dia menyampaikan bahwa kalau misalnya Anda masih baper ketika gagal sesuatu, berarti niat Anda itu masih duniawi gitu. Niat Anda itu masih cuma sebatas kebanggaan aja, prestasi aja, yang mana itu fana. Coba niatkan untuk suatu hal yang lebih besar gitu. Nah, dia berkaitan dengan strong why. Oh, oke deh, nggak apa-apa aku nggak jadi Mapres, tapi kan aku bisa setara Mapres seperti itu. Jadi saya coba untuk perbaiki niatnya lagi, karena dari sana kemudian saya belajar teman-teman bahwa saya kira semua itu tidak berkaitan dengan posisi ya, tapi berkaitan dengan kontribusi gitu. Banyak kan ya yang pengen jadi presiden, tapi kalau ditanya kenapa pengen jadi presiden nggak ngerti gitu. Kita coba untuk ubah mindsetnya. Kalau bagi saya adalah yang penting adalah kontribusi apa sih yang bisa kita berikan di lingkungan kita sekecil apapun, karena orang-orang nggak melihat seberapa kaya kita, nggak melihat seberapa berprestasi kita, yang mereka melihat adalah apa sih kontribusi kita untuk mereka. Itu mungkin dari saya. Nah, terima kasih atas jawabannya Mas Wahyu. Ini sangat jelas banget ya untuk jawaban dari pertanyaan. Mungkin Mbak Theo mungkin ada mau nambahin atau memiliki jawaban yang lain. Silakan Mbak. Untuk proses pembangunan relasi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang Wahyu lakukan dan bagaimana konsep dari relasi di mata saya itu juga tidak berbeda jauh dari Wahyu. Mungkin saya mau menambahkan secara dari segi praktikal kaitan dari relasi dan pendaftaran beasiswa dan untuk berkuliah di luar negeri ini. Jadi ketika saya memiliki ketertarikan dengan satu bagian dari studi hubungan internasional ini mengenai studi pisahan konflik, studi perdamaian dan konflik ini, saya lalu berkontak secara intens dengan dosennya ketika saya masih S1. Berkontak intens dengan dosen yang memang memiliki katakanlah kepakaran di ilmu ini. Jadi setelah berkontak intens dan ternyata ada kesempatan ketika beliau membuka posisi sebagai asisten riset, saya apply untuk menjadi asisten riset, dan juga ketika ada kesempatan menjadi teaching assistant atau asisten pengajar di beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan peace and conflict, saya juga mendaftar di sana dan diterima. Jadi dari proses itu
relasi yang terbangun bukan hanya relasi kultural, tapi relasi profesional. Jadi ketika beliau melihat bagaimana kinerja saya dan memang saya cukup potensial untuk misalnya di kemudian hari diberikan rekomendasi atau disokong atau ya apalah istilahnya, itu adalah proses yang dibangun bukan hanya dalam semalam, tapi proses yang panjang yang saya rintis dari misalnya tadi melakukan pendekatan katakanlah sebagai asisten riset ataupun asisten dosen. Mungkin kalau ini di konteks teman-teman cocok bisa dijalankan juga. Atau misal sesimpel misalnya kalau misalnya teman-teman ada karya tulis atau misalnya proyek-proyek akademik yang ada hubungannya dengan si dosen ini, bisa misalnya berkomunikasi untuk menjalin relasi. Ini karena biasanya kalau dari sisi rekomendasi yang dibutuhkan adalah rekomendasi dari sektor akademik dan profesional, itu akan mendukung kalau dari sektor akademik. Nah, untuk dari sektor profesional caranya juga tidak begitu berbeda. Relasi itu akan terbangun selain dengan interaksi-interaksi kultural, sosialisasi dan sebagainya, juga dari bagaimana kecakapan secara profesional. Jadi ketika kita bisa menunjukkan kalau kita cakap, orang ini tidak akan segan juga untuk menjalin relasi, bahkan misalnya untuk di tahap memberikan rekomendasi kepada kita. Jadi menunjukkan memang mampu. Jadi ketika bekerja tidak selebor lah katakanlah. Itu akan berguna. Nah, untuk yang titik terberat dalam proses saya, bisa saya katakan ketika saya ditolak chevening, karena salah satu universitas pertama yang sebenarnya ingin saya tuju adalah Bradford, karena memang lebih fokus ke studi konflik dan perdamaian daripada tempat saya yang sekarang, yang juga ada campurannya dengan studi development. Nah, di situ setelah saya ditolak bahkan di tahap administrasi, itu memang itu wajar jika merasa sedih karena dari segala proses upaya yang kita bangun terus ternyata tidak bisa tercapai. Itu valid, kesedihan kita itu valid. Tapi setelah bersedih, saya tidak membiarkan begitu lama untuk bersedih. Saya mereview apa saja yang perlu diperbaiki untuk pendaftaran ke program beasiswa yang lainnya agar lebih berhasil. Karena ketika saya hanya berhenti di bersedih, target saya untuk bisa sekolah ke luar negeri tidak akan tercapai karena kesedihan saya tidak akan membantu. Mungkin ya itu hanya sebagai booster untuk lebih berusaha lebih baik lagi dan sebagai bahan review. Wah, keren banget ya. Jadi kita udah mendapatkan insight dari Mas Bayu sama Mbak Theo tentang masalah relasi dan terus juga tentang pengalaman terberat gitu. Nah, untuk sesi tanya jawab mungkin dengan berat hati kami cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah lebih dari yang kita rencanakan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kami mohon maaf sekali lagi. Mungkin teman-teman bisa langsung menanyakan ke Mbak Theo atau ke Mas Wahyu melalui email atau melalui akun Instagram. Terus atau mungkin juga bisa ditanyakan ke kami. Nanti akan kami bantu salurkan ke Mas Wahyu dan Mbak Theo gitu. Jadi untuk saat ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman yang sudah hadir dalam webinar yang pertama, webinar yang telah dihadiri oleh Mas Wahyu sama Mbak Theo. Terima kasih juga untuk pemateri hari ini karena keren banget, sumpah Mas Wahyu, Mbak Theo keren banget asli. Terima kasih juga sudah mau berbagi berbagi ilmu dengan teman-teman pemuda Lamongan lainnya gitu. Jadi semoga di masa mendatang kita bisa lebih saling inspirasi, saling
saling mendukung, mensupport satu sama lain sehingga kita semua bisa bergerak maju bersama-sama gitu. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa stay tune di media sosial kami di Lamongan @Lamongan Youth Activator di Instagram. Ini nanti akan kami bagikan informasi-informasi terkait webinar ataupun tentang mentorship yang akan kami laksanakan gitu. Jadi kami harap teman-teman semua tidak akan kelewatan, apalagi dalam waktu dekat kita akan melaksanakan webinar yang kedua. Nah itu webinar kedua kita mau bahas apa, webinar kedua speakernya siapa aja, teman-teman tunggu aja, jangan lupa daftar untuk webinar kedua. Nah sebelum aku menutup, aku ingin mengingatkan teman-teman untuk segera mengisi presensi untuk menerima sertifikat teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi, karena kalau misalnya teman-teman tidak mengisi presensi, mohon maaf kami tidak bisa menciptakan sertifikat-sertifikat untuk teman-teman gitu. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Mas Wahyu sama Mbak Theo sebelum menutup, atau salam untuk teman-teman atau salam untuk LEA. Silakan Mas. Nah, ini untuk teman-teman juga bisa mengirimkan salam-salam untuk pemateri kita hari ini gitu. Terima kasih ke teman-teman Lamongan Youth Activator karena sudah memberikan kesempatan untuk saya, mungkin juga untuk Wahyu dan teman-teman yang lain untuk saling berbagi. Mungkin pengalaman yang tadi saya maupun Wahyu bagikan bisa jadi bahan refleksi saja. Jadi tidak, kalau untuk saya, misalnya pengalaman saya tidak harus jadi standpoint atau stage yang harus dilalui sama teman-teman, karena konteksnya beda-beda, masing-masing punya konteks yang berbeda, bisa saja jalannya beda-beda. Betul. Nah, untuk Mas Wahyu mungkin ada salam untuk teman-teman. Iya, tentu ucapan terima kasih banyak ya kepada YLA dan juga Mbak Theo dan juga teman-teman semua sudah diberi kesempatan untuk belajar di sini. Saya kira saya mau menyampaikan sebuah pesan, yang mana pesan itu disampaikan oleh seorang driver ojol ketika dalam perjalanan saya ke Bandara Juanda untuk konferensi ke luar negeri saat itu. Dia menyampaikan, dia tanya ya, dia dari Lamongan juga, dia tanya dan semacamnya. Kemudian dia kasih pesan ke saya, dan ini saya forward ke teman-teman ya. Jadi dia bahwa Anda di Lamongan Mas, nah, Anda itu harus jadi orang hebat. Loh, kenapa Mbak? Karena Lamongan itu termasuk Tanah Belambangan, yang mana di sana itu bekas kerajaan Majapahit yang dulu pernah mau menguasai dunia gitu. Jadi kita itu punya punya spirit Majapahit, jadi sebuah kerugian, sebuah hal yang yang merugi kalau kita nggak jadi siapa-siapa kayak gitu. Saya kira kita punya sejarah yang luar biasa, kita harus senantiasa ingat. Jadi senantiasa berjuang teman-teman semua. Terima kasih Mas Wahyu dan Mbak Theo. Sebelum akhir banget ini, teman-teman mungkin bisa menyalakan kamera sebentar, kita akan foto bareng sebagai dokumentasi untuk webinar hari ini. Teman-teman bisa menyalakan kameranya masing-masing. Kita sesi foto bareng bersama-sama nih. Ayo nyalain aja, nggak apa-apa, nggak usah tunggu-tungguan. Langsung nyalain aja, nggak apa-apa. Kayaknya nggak apa-apa, coba kita screen capture aja. Maksudnya mungkin teman-teman ada yang berhalangan untuk koneksinya atau hal-hal yang lain. Oke, baik. Oke, dari aku ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih
Untuk terakhir kali jangan lupa mengisi presensi ya teman-teman. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Senang banget bisa belajar bareng teman-teman, senang bisa bertemu teman-teman meskipun secara online ya. Sekian dari kami, terima kasih, selamat sore. Makasih Wahyu dan Mbak Theo. Dadah. Terima kasih Mas Wahyu sama Mbak Theo, silakan Terima menikmati kasih. akhir pekannya. Oke, akhir pekan. Semoga Terima sehat kasih. semua. Oh ya, selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Benar. Mbak sarang yuk. Aduh. Ini semoga kita bisa bertemu lagi ya di webinar yang selanjutnya, yang kedua.